Halo, halo, selamat siang VCDers. Gimana nih kabarnya? Nah, semoga teman-teman yang lagi nonton video ini, dimanapun kalian berada, semuanya sedang dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Nah, mungkin sebelum aku mulai ngomong panjang lebar nih, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Regina dari Angkatan 2020 atau biasanya dipanggil Rere. Nah, hari ini aku yang bakalan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber-narasumber kita yang pastinya kece-kece nih. Nah, hari ini tuh ada sesi apa sih? Hari ini di Introduction to VCD kita bakalan ada sesi yang sangat menarik nih, yaitu sesi ilustrasi. Nah, sesi ini tepat banget buat kalian para mahasiswa baru yang masih bingung nih. Aduh, nanti aku mau ngambil peminatan apa ya? Kira-kira peminatan apa nih yang cocok sama aku? Terus nanti di peminatan ilustrasi bakal ngapain aja ya? Atau di dunia ilustrasi kalau udah kerja nanti bakal jadi apa? Nah, hari ini narasumber kita bakalan share banyak banget insight menarik seputar dunia ilustrasi. Jadi, teman-teman yang lagi nonton, boleh ambil dulu posisi duduk yang enak, cari tempat yang enak di mana kalian bisa fokus dan tidak terdistraksi, supaya kita bisa bersama-sama simak baik-baik materi dari para narasumber kita. Kebetulan saya juga ambil elektif ilustrasi nih, jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Is Yuniarto. Beliau ini seorang ilustrator dan komik artis yang sering bikin ilustrasi ini. Bertema ada yang aku lihat kemarin di Instagramnya banyak yang tema wayang-wayangan ya, sampai ada bikin desain wayang untuk salah satu film animasi yang terkenal banget nih. Mungkin Pak Is bisa sedikit memperkenalkan dirinya, ngapain aja sih Pak kerjaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo Visiteers, nama saya Is Yuniarto. Saya seorang ilustrator, saya seorang komikus, dan juga sebelum ilustrator dan komikus, tentu saja saya juga mahasiswa di kafe ya pada saat itu. Kemudian saya mempraktekkan beberapa pekerjaan desain dan pekerjaan ilustrasi. Hingga saat ini saya juga mengajar mata kuliah ilustrasi. Kemudian saya juga memiliki beberapa pekerjaan yang terkait dengan IP, yaitu intellectual properties. Nanti kita akan lihat seperti apa sih pekerjaan yang menyangkut dunia ilustrasi khususnya. Oke, nah itu tadi narasumber pertama kita. Nah, narasumber kita yang berikutnya ini adalah kakak alumni yang keren banget nih dari VCD. Nah, mungkin Ko Ferdi bisa kenalan sedikit nih alumni dari angkatan berapa dan apa aja sih yang lagi dikerjain saat ini? Oke, thank you Regina. Thank you VCD kesempatannya. Halo VCDers 2022 ya berarti ya. Maba 2022. Perkenalkan saya Ferdinand Nardi, atau kalau di sosial media lebih sering disebut Ferdinand Viv. Nah, saya sendiri angkatan VCD tahun 2016. Saya lulus tahun 2020 kemarin waktu pandemi COVID. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang saya adalah seorang freelance ilustrator. Saya sempat ikut juga Apple Developer Academy. Jadi basicnya saya adalah ilustrator dan juga multidisciplinary designer. Jadi kadang saya juga kerjain branding dan UI UX design. Baru-baru ini saya juga dapat pekerjaan yang seputar ilustrasi dan juga animasi gitu. Thank you. Mungkin segitu dulu. Oke, nah itu tadi ya VCDers 2022. Kalian sangat beruntung nih. Di awal kalian udah dapet dua narasumber yang keren-keren banget, yang udah banyak banget nih pengalamannya di dunia nyata, di dunia ilustrasi. Nah kalau gitu mungkin langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Is. Pak Is mau presentasiin sedikit mengenai dunia ilustrasi menurut pengalaman beliau. Mungkin silakan bagi Pak Is. Baik, terima kasih. Baik, saya akan presentasikan beberapa dari portfolio saya, yang khususnya saya rangkum yang terkait dengan ilustrasi tentunya ya. Selain ilustrasi, sebenarnya saya juga mengerjakan beberapa pekerjaan yang desain tadi. Ada desain kemasan untuk produk biskuit ataupun snack, ataupun pekerjaan membuat logo dan seterusnya. Tapi memang saya lebih baik dikenal sebagai ilustrator dan komikus. Saya akan share script lebih dahulu untuk memperkenalkan karya-karya saya, sekaligus bagaimana proses dan juga latar belakang secara industri secara singkat.
Baik, sudah tampil ya full screen? Iya, sudah, Pak. Baik, baik. Jadi yang tampil di layar ini adalah beberapa karya ilustrasi. Karya ilustrasi yang saya kerjakan ini sebagian besar untuk klien. Jadi yang sebelah kiri ini adalah pekerjaan untuk ilustrasi kartu atau card game. Dulu di Surabaya itu ada kantor Square Enix, jadi kantor game yang dari Jepang, tapi sudah beberapa tahun ini tidak beroperasi lagi, mereka pindah tempat lagi. Dan saya berkesempatan untuk membuat beberapa pekerjaan untuk mereka, jadi card untuk ilustrasi untuk game gitu ya. Kemudian yang kanan, yang atas itu juga terkait dengan game, game Kitampet itu bikin ilustrasi untuk kartunya. Kemudian yang paling bawah itu ada beberapa contoh display kartu juga ya. Jadi yang di sini tambahnya banyak kartu, ilustrasi untuk kartu. Yang bawah itu untuk trading card game. Nah, kemudian ini adalah beberapa halaman atau cover komik yang sudah pernah saya terbitkan, yaitu dalam bentuk buku cetak ya. Saat ini sudah lebih dari 18 buku komik cetak yang saya terbitkan, yaitu sebagian besar bergenre petualangan fantasi. Jadi kita akan lihat dan bagaimana latar belakang di baliknya. Nah, sebagai ilustrator, saya lebih banyak atau lebih suka ya bercerita itu melalui gambar, tapi nggak cuma sekedar gambar saja, ilustrasi saja, tapi saya memiliki istilahnya passion ya dalam hal membuat karakter desain dan kemudian membuat world building-nya, dunianya, kemudian juga cerita di balik karakter-karakter tersebut. Secara prinsip memang suka bikin komik itu sejak kecil gitu ya. Kemudian saya pertajam ketika perkuliahan mempelajari tentang hal-hal desain gitu ya. Jadi di perkuliahan itu tidak cuma belajar atau mengasah kemampuan menggambar saja, dan juga nantinya jelas ya bahwa menggambar itu tidak cuma sekedar belajar ngarsir, tapi juga bagaimana menampilkan visual supaya target audiensnya, dalam hal ini misalkan komik itu pembacanya, pembaca yang disesuaikan ya, apakah komik ini komik untuk anak-anak, komik untuk remaja, komik untuk dewasa, dan seterusnya. Itu adalah target audience. Di mana kita akan banyak sekali belajar tentang bagaimana membuat ilustrasi visual yang disesuaikan dengan target audiensnya. Jadi menggambar ternyata tidak cuma menggores coret-coret saja gitu ya, dalam tanda petik ya, tapi kita juga belajar bagaimana sih mengambil sudut pandang yang bagus, bagaimana sih supaya gambar tersebut bisa bercerita. Dan terlebih lagi ketika nantinya dalam format komik gitu ya, bagaimana nantinya antar adegan, satu adegan dengan adegan lain, bagaimana pengambilan sudut pandang, banyak juga ya, itu terkait dengan nantinya sinematografi, dengan animasi gitu ya, saling terkait. Karena dalam animasi pun nanti akan ada storyboard, pengambilan sudut pandang. Hampir mirip sekali dengan panel-panel komik. Nah, komik Wind Rider ini adalah komik pertama saya. Temanya adalah petualangan fantasi di atas langit. Satu buku tamat. Diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2005 dan sudah cetak ulang hingga 3 kali. Yang kanan itu ada augmented reality-nya pada cover rilisan yang terbaru ya. Ini halaman dalamnya, interior art-nya. Sebenarnya komik cetaknya, versi cetak itu hitam putih. Ini yang versi warnanya. Kemudian saya juga mendalamin self-publishing komik. Jadi kalau tadi komik itu diterbitkan oleh penerbit major gitu ya, Gramedia. Di judul yang berikutnya, Knights of Apocalypse ini saya melakukannya secara independen. Kita boleh bilang sebagai self-publishing atau indie, penerbitan indie. Artinya agak berbeda nih secara industri. Ketika kita tadi menerbitkan karya melalui penerbit gitu ya, itu kita membuat karya sebaik mungkin, kemudian setelah jadi karyanya filenya diberikan kepada penerbit dan mereka akan mengurus percetakannya, promosinya, distribusinya. Tapi ketika kita sebagai self-publisher atau indie publishing gitu ya, kita perlu menyusun semuanya dari awal hingga akhir. Termasuk mulai konsep, kemudian produksi, kemudian juga bicara tentang promosi, bagaimana kita bikin acara launching-nya, memperkenalkan komik ini ke publik, target audience-nya siapa, kemudian distribusinya,
kemudian after sales-nya seperti apa, dan seterusnya. Knights of Apocalypse ini temanya adalah petualangan fantasi sekali lagi, tapi space opera gitu ya. Jadi lebih ke arah futuristik atau sci-fi. Ini interior halaman dalamnya, halaman komik dalamnya. Judul berikutnya adalah komik 5 cm. Ini adaptasi dari novel. Jadi sebagai ilustrator komik gitu ya, saya menciptakan karya atau IP sendiri, istilah zaman sekarang OC gitu ya, original characters, dan original stories-nya tentu saja. Tapi juga untuk klien, bekerja sama dengan partner ataupun dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah adaptasi dari novel. Ini novel 5 cm ini novel bestseller ya, di Indonesia udah cetak ulang lebih dari 25 kali. Jadi banyak banget gitu. Dan sudah diangkat menjadi film. Ini terbitan tahun 2011. Dan saya mengadaptasi secara ofisial, artinya bekerjasama dengan pengarang aslinya, dan juga penerbit novel aslinya untuk menerbitkan versi komiknya, tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat produk baru, nggak cuman istilahnya adaptasi langsung orang yang udah baca novelnya nih misalkan, atau orang udah nonton filmnya. Mereka butuh produk lain yang tidak serta-merta mungkin 100% sama gitu ya. Jadi mereka tidak merasa mengulang, tapi memiliki pengalaman baru. Dan itu bagaimana kita mencapainya, tentu saja banyak sekali proses untuk ke arah sana gitu ya. Kita membedah naskahnya terlebih dahulu, kemudian kita mempelajarin dari masing-masing media, novelnya sudah ngomongin tentang apa, kemudian filmnya mau ngomong apa, dan di komik kita bisa bahas tentang apa. Jadi ini boleh dibilang sebagai produk turunan gitu ya, yang aslinya adalah novel. Kemudian beberapa karya pendek seperti ini, Bumi Tiga Warna. Di sini saya mengeksplorasi tentang kain tenun ya, diadaptasikan kepada panel-panel komik, dan juga karakter dari Barong Bali. Kemudian komik yang saat ini sedang berjalan gitu ya, Grand Legend Ramayana. Saat ini sudah terbit sampai volume 6 dan masih ongoing, sedang saya selesaikan saat ini. Dan ini bersama penerbit Reon Comics ya. Reon Comics ini penerbit komik Indonesia, dan di komik Grand Legend Ramayana ini saya mengadaptasi komik wayang gitu ya, yang ceritanya adalah Ramayana. Tapi sekali lagi saya mengambil garis besar ceritanya, kemudian saya kelola karakteristik ceritanya hingga sesuai dengan target audience yang baru. Gitu ya. Ini beberapa interior halaman dalam dari komik Grand Legend Ramayana yang tahun 2015 kemarin license dibeli oleh penerbit Jepang, jadi sudah diterbitkan dalam bahasa Jepang, dan juga dalam bahasa Korea dalam format webtoon, official di Puffton Comic webtoon gitu ya. Ini halaman dalamnya dalam bahasa Korea, dan juga dalam bahasa Inggris oleh penerbit Inker Comics atau platform Inker gitu ya. Nah, di Grand Legend Ramayana ini juga sambutan dari pembaca cukup ramai ya, banyak sekali yang bikin cosplaynya, kemudian fan artnya juga beberapa, ini ada beberapa dari berbagai event ya, dan juga komik Grand Legend ini ada live show-nya, jadi ada pertunjukan di panggung mengadaptasi dari komik yang saya buat. Jadi salah satu adegan kemudian dibikin cosplaynya, kemudian ditampilkan dalam pertunjukan panggung live show. Nah, ini pada saat event. Kemudian Garudayana ini adalah komik wayang juga, mirip ya sama Grand Legend Ramayana, tapi Garudayana ini mengambil setting Mahabharata yang ada karakter gacanya seperti ini. Ini mungkin aku akan cukup cepat aja karena waktunya terbatas dan ini materialnya cukup banyak ya. Secara prinsip di sini saya menampilkan karakter Gatot-Kaca. Nah, ini karakternya nih. Jadi saya membuat karakter wayang yang kalau kita membahas wayang gitu ya, wayang kulit dan seterusnya, sebenarnya target audiens wayang kulit, pertunjukan wayang kulit itu lebih ke orang umum, dan yang tahu dan yang suka itu adalah orang-orang dewasa gitu ya. Tapi saya ingin memperkenalkan supaya wayang ini bisa relevan dan bisa disukai oleh anak remaja, anak muda gitu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah meredesain karakter
oh ya, kostumnya, penampilannya, perawakannya, dan seterusnya. Dan juga saya tambahkan karakter-karakter baru gitu ya. Kinara dan Garu ini adalah karakter official original, jadi tidak ada di cerita wayang aslinya. Jadi saya create satu karakter baru, tapi saya tempatkan dalam cerita yang sudah ada, yang pada akhirnya nanti akan membentuk cerita baru. Nah, ini beberapa desainnya, saya akan skip secara cepat saja. Ini cover-cover yang sudah rilis dari komik Garudayana. Sempat ada format webtoonnya, semoga nanti akan ada dilanjutkan lagi. Dan juga sama, sudah diterbitkan dalam bahasa Jepang. Ini versi bahasa Jepangnya. Nah, ini beberapa komunitas ataupun cosplayer dari komik Garudayana. Ini lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Dan juga ada pertunjukannya di panggung. Ada beberapa pameran. Nah, kemudian saya mau bahas yang merchandise ya. Jadi ketika saya membuat komik, saya terinspirasi dari industri yang sudah maju seperti di Amerika dan di Jepang ya. Kalau kita lihat film Avengers saat ini, film Avengers itu populer ya secara global, menghasilkan banyak sekali keuntungan gitu ya. Dan itu semua berawal dari komik, ya. Mulai dari komik Spider-Man ataupun Captain America, bahkan sejak tahun 1940-an, sebelumnya juga sudah ada gitu ya, hingga terus diolah. Dan salah satu kunci supaya industri komik itu bisa sebesar itu, bisa sebesar ini sekarang di Amerika dan di Jepang, itu yang pertama adalah konsistensi berkarya, dan yang kedua bicara tentang merchandise dan produk derivatif. Ini ranahnya dari licensing bisnis sebenarnya. Nah, licensing bisnis itu apa sih? Simbolnya adalah merchandise. Jadi kalau tadi saya mention, film Avengers nih, Spider-Man ya. Sebenarnya film-film Avengers, Transformers gitu ya, itu semua adalah iklan. Iklan atas produk, atas merchandise, atas lisensi. Dan nilai bisnis value marketnya dari merchandise jauh lebih besar daripada pendapatan dari filmnya itu sendiri. Artinya kalau kita bicara tentang IP bisnis yang berangkat dari karakter, dari cerita atau dari komik gitu ya, bisa juga sebenarnya dari animasi atau dari film, kita akan bicara tentang produk pada akhirnya gitu ya. Nah, di sini saya coba praktekkan yang paling sederhana. Ya sebenarnya semua orang bisa, kalian juga bisa bikin gitu ya. Yaitu bikin gambar yang ada di kaos gitu kan. Karena pengguna kaos, orang yang beli kaos itu lebih banyak daripada orang yang beli komik. Jadi sebenarnya nilai bisnis dari merchandise bisa lebih besar dari produk utama itu sendiri. Sama halnya tadi ya film Avengers misalnya. Merchandise-nya puluhan kali lipat atau ratusan kali lipat lebih besar. Yang mana akhirnya dari bikin beberapa kaos ada partner untuk bisa menampilkan secara lebih luas ya di mall, ada pop-up store seperti ini. Dan juga saya mulai dari hal yang paling simpel yang semua orang juga bisa bikin ya. Tadi kaos, kemudian bikin stickers gitu. Kemudian mau bikin figurnya berangkat dari papercraft gitu. Dan akhirnya ada partner yang bikin action figurnya ya sampai jadi mainannya beneran. Dan juga statue-nya. Dan juga beberapa pengembangan lain ini masih dalam prototipe ya untuk animasi 2D dan 3D. Kemudian juga games, beberapa studio games dari rekan-rekan itu sempat membuat pitch ya untuk beberapa genre karakter Garudayana untuk menjadi game. Yang kemudian terwujud salah satunya ini, yaitu game augmented reality. Nah, jadi dalam proyek ini ditampilkan karakter komik Garudayana dalam kemasan snack, makanan ringan. Jadi ini bekerjasama dengan snack Columbia gitu ya di Indonesia. Dan ilustrasi itu dipakai selain di kemasan, juga di dalamnya ada collectible card-nya. Jadi ini ilustrasi semuanya ya. Dan collectible card itu bisa dimainkan. Ada game-nya ya, augmented reality seperti ini.
Dan ini prosesnya, ada juga tampilan in-game karakter yang muncul. Kemudian ini pada saat peluncurannya, dan di 2017, saya bekerja sama dengan Mobile Legends. Jadi pada saat itu Mobile Legends memang mencari hero ya, karakter hero dari lokal dari Indonesia. Sebelumnya mereka sudah punya tuh hero dari Malaysia, dari Vietnam, dari Korea gitu ya. Tapi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka belum punya karakternya. Jadi mereka melakukan beberapa kali survei. Kemudian survei paling atas kebetulan adalah karakter dari komik saya, dari Garudayana, yaitu karakter Garut Kaca. Jadi berdasarkan dari surveinya Mobile Legends, mereka kontak saya untuk menawarkan kerjasama, yaitu lisensi penggunaan karakter Garudayana di game Mobile Legends. Nah, ini adalah proses ya. Jadi saya provide tampilan ya, karakter sheet-nya seperti ini, nama depan, samping, dan seterusnya. Dan juga sebenarnya saya membantu di pergerakan animasi in-game-nya. Karena kan Mobile Legends itu perusahaan dari Cina, Wunton ya. Jadi mereka sebenarnya nggak tahu karakter Garut Kaca itu apa, siapa, bagaimana, mau ngapain, nggak tahu. Tapi karena saya create karakternya dan saya juga melakukan research selama beberapa tahun untuk karakter wayang gitu ya. Jadi saya berikan referensi bagi mereka. Oh, Garut Kaca ini harus bisa terbang, kemudian elemennya petir, listrik gitu ya. Gerakan-gerakan seperti ini apa yang harus dimunculkan dalam game. Yang akhirnya ini adalah final art untuk splash art dari game Mobile Legends. Dan ini adalah rangkaian promonya, rangkaian promosinya. Cukup rame ya untuk sebuah karakter IP Indonesia ditampilkan dalam promo seperti ini, yaitu di kereta, kemudian di mall, dan ini adalah in-game karakternya. Jadi kurang lebih sekilas tentang portfolio saya seperti itu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit tentang yang tadi di-mention ya, bahwa beberapa waktu belakangan saya juga eksplorasi dengan ilustrasi, khususnya wayang ya. Tadi kan saya banyak bikin komik wayang tuh. Ada Grand Legend namanya. Kemudian di sana saya coba explore lagi, kembali lagi ke root-nya, kembali lagi ke awal mula bentuk wayang kulit itu, kemudian saya coba gabungkan dengan pop culture gitu ya. Coba kita akan lihat, saya akan share screen lagi dengan file yang berbeda. Oke. Sudah muncul di layar? Oke, jadi tahun 2018 kemarin saya mendapat kesempatan bekerjasama dengan Disney. Dengan Disney ini, mereka mengontak saya untuk mengajak di launchingnya film Avengers. Kemudian juga membawa wayang kulit yang saya buat, desainnya, yaitu beberapa ada Doctor Strange, kemudian Nebula, ada Iron Man gitu ya, dan juga wayang kulit dari Spider-Man yang atas gitu ya. Jadi itu adalah hasil dari eksplorasi saya atas ilustrasi wayang yang menggabungkan dengan tema pop culture, dengan karakter-karakter populer. Kemudian yang baris bawah itu adalah ilustrasi atau screenshot dari animasi project dengan Disney Plus. Jadi pada saat itu mereka tahun 2020 atau 2021, 2020 kalau nggak salah, itu mereka launching platform Disney Plus dan mereka minta untuk dibuatkan opening film Lion King, tapi dalam bentuk wayang 2D, jadi wayang kartun gitu ya. Jadi ilustrasi hewannya, kemudian background-nya dan seterusnya, itu ditampilkan dalam ilustrasi wayang. Dan ini kemudian ditampilkan secara live dan ada di YouTube, nanti kalian bisa cari gitu ya. Kemudian tahun 2021, tahun lalu, berkesempatan bersama lagi dengan Disney, kali ini untuk promo material untuk Raya and the Last Dragon, dan formatnya adalah pertunjukan wayang, tapi digital gitu ya, bukan live show karena pada saat sudah pandemi.
dan ditampilkan di YouTube dan menjadi bagian dari Blu-ray-nya Disney Ryan Last. Jadi kurang lebih seperti itu beberapa karya yang selama ini saya kerjakan, mulai dari ilustrasi untuk klien, kemudian juga ilustrasi dari IP yang saya buat, saya kerjakan sendiri. Dari ilustrasi itu saya kembangkan dalam bisnis IP, intellectual property, dikembangkan menjadi berbagai macam produk turunan, yaitu merchandising, mulai dari ilustrasi, dari gambar karakter, dari gambar cerita, kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi peluang, hingga ke makanan ringan, kemudian hingga ke animasi, hingga ke mainan, dan hingga ke film, dan membawa begitu banyak sekali peluang pekerjaan dan juga kesempatan ke depannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Nah, ya, itu tadi materi dari Pak Is ya. Kita bisa lihat sendiri itu portofolionya sangat menarik, bekerja sama dengan studio-studio dan brand-brand ternama ya. Nah, itu tadi banyak banget dijelasin soal karakter desain, terus menyesuaikan karakter desain dengan target audience, terus ada Pais juga ada bilang kalau gambar itu nggak cuma asal coret-coret aja, tapi gimana caranya supaya kita bisa bikin gambar itu bisa bercerita. Terus ada sharing juga soal publishing dan masih banyak lagi. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan, disimpan dulu. Kita habis ini masih ada materi dari kakak alumni kita, yaitu Ko Ferdi. Mungkin silakan kepada Ko Ferdi bisa sharing-sharing sedikit mengenai pengalamannya. Oke, thank you, Regina. Saya share screen ya. Oke, sudah masuk ya? Iya, udah Kak. Oke. Halo Visitors 2022. Oke, sip, thank you. Visitors 2022, welcome ya. Sekali lagi selamat, kalian kemarin barusan a week, terus sekarang sudah menjadi official Visitors 2022. Di sini saya sebagai alumni 2016 dan juga speaker hari ini, saya mau sedikit jelasin beberapa tentang pengalaman dari saya selama Visitors dulu secara singkat, dan juga nanti ada showcase beberapa karya saya mungkin yang bisa jadi menginspirasi dan juga bisa teman-teman, oh seperti ini nih ilustrasi yang mungkin sisi lain dari Pak Is. Kalau Pak Is komik, dunia IP, nah kalau saya mungkin lebih ke editorial dan animasi. Mungkin kita bisa simak bareng-bareng ya. Nah, jadi sebelumnya nama saya sendiri Ferdinand Linardi. Kalau disebut Ferdinand Viv itu biasanya di sosial media, saya ilustrator dan multidisciplinary designer. Jadi saya ingat waktu dulu pertama kali saya masuk VCD, tepatnya di OWIC, waktu itu ada challenge, ada game untuk kita bikin karya masing-masing, tapi dari rumah waktu itu. Terus kita presentasikan. Nah, jadi ini waktu itu karya pertama saya ingat banget di Agustus 2016. Nah, ini karya saya namanya Mi. Karena saya juga seorang yang punya disabilitas, nah waktu itu saya mau showcase nih kalau saya ini seorang yang punya disabilitas, tapi saya punya ability lebih, saya punya talent yang dapat dari Tuhan, dan juga pengaryaan saya di sini, digital art. Nah, ini waktu itu karya saya judulnya Mi. Nah, dari situ saya di UC dan lebih tepatnya di VCD, saya belajar tentang entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini sesuatu yang menurut saya plus point dari UC ya. Nah, di sini waktu itu saya bisa berkolaborasi dengan banyak teman dari berbagai jurusan. Terus juga di sini ada VCD 2016, beberapa waktu itu kita jalan-jalan bareng untuk awal-awal. Nah, nanti saya harap teman-teman semua, karena kan sekarang sudah mulai offline ya, jadi nanti semoga bisa bareng-bareng kumpul-kumpul gitu ya. Nah, terus di sini ada beberapa assignment, ada dari drawing, ada dari ilustrasi macam-macam. Nah, ini dulu kebetulan juga dosen saya waktu ilustrasi, waktu drawing itu Pak Is. Nah, jadi ini ada beberapa assignment, misalnya kayak yang bawah itu gambar watercolor, waktu itu ada gambar hewan, ada gambar perspektif, kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin sebagai gambaran nanti teman-teman di sini bakal kedepannya apa sih tugas-tugas dan beberapa kemungkinan yang bisa didapat dari kelas ilustrasi. Nah, terus
Saya senangnya waktu di kuliah di VCD di UC, kita bisa jalin friendship dan networking. Nah, ini ada dua teman saya di sini, Jesslyn sama Rachel. Nah, ini teman bisa dibilang kayak soif gitu ya, teman dekat yang kita sering kerja tugas bareng, terus kita sering tukar pikiran bareng sampai tugas akhir, dan kita sering ngerjain klien macam-macam. Oh, salah satunya kita sempat kerjain bertiga kalau misalnya teman-teman ke UC Tower, ke lift, itu kan ada kayak stiker di tembok gitu kan, yang lantai 2 sama lantai 7. Nah, itu saya, Jesslyn, dan Rachel tuh yang ngerjain. Nah, juga networking saya bisa kenal sama dosen-dosen, kakak kelas. Nah, ini kebetulan di kanan ini mural UC yang dibikin sama Ko Evan atau Pak Evan yang sekarang juga ngajar sebagai dosen. Terus juga Ko Agus, Kak Akbar, dan juga saya. Waktu itu dibimbing sama Pak Christian selaku Kaprodi VCD gitu. Nah, terus divisi di UC kita juga bisa punya kesempatan untuk ikut kompetisi. Ini di sekitar lagi ada saya ikut kompetisi ModCon Australian Embassy dan Babcon Asia 2017. Waktu itu saya 10 besar di situ sama pemenangnya waktu itu Asya yang menjelaskan tentang hubungan antara Indonesia dengan Australia. Terus di event yang sama di Babcon itu, tapi lebih ke sub acaranya, saya juga sempat berkesempatan untuk menang Asia Huion Babcon Asia Doodle Competition. Nah, juga saya dari dulu waktu sebelum ingin masuk kuliah UC, sebelum masuk VTD, saya ingin untuk bisa karya saya itu dipamerkan. Jadi semacam seniman yang bisa pameran di art exhibition seperti itu. Nah, waktu itu saya berkesempatan untuk pameran di acaranya Vice Believe What You See exhibition waktu itu di Jakarta. Nah, itu waktu itu cerita tentang diri saya, me, myself, and I. Lalu saya juga di VCD kan kita wajib untuk internship. Waktu itu beruntung saya bisa internship waktu itu di 2 tempat sekaligus, yaitu di Surabaya dan di Singapura. Waktu itu di C+C & Co. Nah, itu saya sebenarnya sebagai graphic designer dan juga ilustrator. Dan waktu itu juga sempat bersyukur berkesempatan untuk bisa mengerjakan key visual untuk Singapore Comic Con. Nah, ada juga nih kesempatan Apple Developer Academy yang saya juga ikut bersama ini waktu itu sama tim saya. Kebetulan karena pandemi, jadi kita cuma 3 minggu offline dan sisanya online, tapi itu tetap waktu dan pengalaman yang berharga. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau investasi yang seperti UI UX. Nah, ini ada beberapa work dan collaboration. Dari dulu saya suka untuk bekerja sama dengan teman-teman, terus juga bangun portfolio. Nah, ini ada salah satu karya yang satu set, namanya Pink Blue Red. Nah, ini waktu itu saya kolaborasi dengan fashion stylist, dengan fotografi. Jadi saya mengutilize ilustrasi dengan fotografi fashion lebih tepatnya, editorial. Nah, itu menjadi satu konseptual yang menarik. Nah, di tahun 2019 ini personal project saya, ada Nusantara Folklore Week. Jadi waktu itu ada beberapa 7 ilustrasi dengan tema yang mengangkat cerita culture di Indonesia. Misalnya kayak Gatot Kaca yang tadi sempat di-mention sama Pak Is, juga ada Batu Menangis, Si Loreng, Plus Kupu-Kupu, dan lain-lain. Lalu ada lagi juga saya berkesempatan mengembangkan, karena saya kan suka kolaborasi, saya suka belajar hal baru, jadi saya merasa kalau ilustrasi ini bisa dikembangkan ke hal yang lain. Misalnya saya belajar motion graphic. Nah, dari situ saya bisa menciptakan suatu bentuk animasi. Misalnya waktu itu saya bisa kesempatan untuk kerjasama dengan Fordiv, salah satu brand parfum yang waktu itu 2021 sempat ngetren banget. Nah, ini edisi ketiga mereka bikin satu konsep namanya Fordiv Atlantis. Nah, jadi seperti ada karakternya Hera. Nah, kita bisa mengetahui, backstory dari si parfum ini apa sih. Kita bisa bikin suatu produk punya nilai jual dan kisah atau story yang lebih dengan pendekatan komunikasi visual ilustrasi. Terus juga 2021 saya juga kesempatan bareng satu agensi di Surabaya. Waktu itu kita kerjain untuk animasi video launching Mother of Pearl punya Natasha, seorang beauty vlogger yang cukup terkenal. Nah, itu kita bikin animasi sekitar 30 second untuk launching pertama gitu.
Nah, terus ada lagi di 2022, saya sempat berkesempatan juga untuk bekerjasama dengan Harper Bazaar Vietnam untuk bikin kolaborasi lagi, seperti yang tadi sempat dilihat, ada kolaborasi antara foto dengan ilustrasi. Nah, dan baru-baru ini saya juga mengerjakan ilustrasi editorial untuk Bank Indonesia Kalimantan Barat, tepatnya untuk laporan keuangan mereka di bulan Mei. Nah, di sini saya mau highlight kalau beberapa karya saya dan beberapa pengalaman saya itu semua didapatkan dari VCD. Nah, VCD ini kita bisa belajar kalau, banyak peluang yang bisa didapat, dan dengan entrepreneurship kita bisa mengembangkan hal-hal yang kita mau, dan kita bisa lebih explore. Kita juga bisa networking seperti itu. Nah, harapan saya ke depan, saya ingin lanjutkan TA saya juga. Saya punya proyek pribadi, jadi saya punya TA atau tugas akhir yang membuat suatu brand fashion yang inklusif untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, yang masih dalam suatu progres gitu. Mungkin segitu dari saya. Thank you. Oke, nah itu tadi sedikit portofolio dari alumni kita, Ko Ferdi. Tadi ada banyak banget karya-karyanya yang menginspirasi, terutama tadi karya yang menceritakan soal diri Ko Ferdi sendiri ya. Kemarin kalau nggak salah sempat sampai rame di NFT ya Kak ya. Oh iya, ini yang belum saya jelaskan juga. Saya sempat 2020 bikin NFT. Memang saya suka personal art yang punya storytelling. Kebetulan subjeknya juga saya sendiri. Nah, jadi waktu itu sempat dapat award, People Choice Award untuk NFT Art Prize Moment 2021. Yang waktu itu di blockchain Tesos. Waktu itu kan sempat ngetren ya NFT kayak gitu. Nah, saya coba untuk chime in untuk oke, ada kesempatan kolaborasi baru, ayo kita coba gitu. Oke, nah mungkin abis ini kita bisa langsung aja ke sesi tanya jawab ya bareng-bareng sama Pak Is dan juga Ko Ferdi. Mungkin Pak Randy bisa bantu di spotlight supaya bertiga gitu di layar kan biar asik. Oke, mantap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah saya siapin. Sebagai seorang ilustrator ya, ketika kita mau terjun ke dunia ilustrasi, terutama yang komersial itu kan kita pastinya perlu punya skill networking, harus punya skill networking yang baik. Nah, mungkin adakah kayak tips atau saran untuk buat orang-orang yang pengen berkecimpung di dunia ilustrasi komersil, tapi dia punya kayak entah itu social anxiety atau mungkin dia seorang introvert sehingga agak sedikit susah untuk bersosialisasi. Mungkin itu apakah ada tips-tips itu? Mungkin dari Pak Is dulu kali ya, baru ke Ko Ferdi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sendiri juga seorang introvert gitu ya. Jadi kalau pertanyaan adalah tentang bagaimana networking khususnya karya-karya kita ya. Saya rasa sih yang pertama yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengeksplorasi karya, kemudian menyiapkan portfolio yang bagus, dan sebenarnya nggak cukup sebenarnya bagus gitu ya, tapi portfolio yang tepat. Tepat buat siapa? Buat sasaran yang kita tuju. Saya selalu kembali lagi, kalau di perkuliahan itu selalu diulang-ulang target audiensnya siapa gitu ya. Di semua mata kuliah selalu ada. Mau lo produknya apa, pasti target audiens siapa. Karena kalau meleset, percuma. Bahkan sekedar gambar saja ya, gambar yang kamu buat anak-anak gitu ya, gambar kartun untuk anak-anak, terus kamu nunjukin buat orang tua gitu ya. Yang ada malah diledekin. Dan sebaliknya gitu ya, kalian gambar abstrak, lukisan abstrak yang kamu nunjukin anak-anak, nggak ngerti anak-anak. Jadi kembali lagi ke target audience siapa. Itu berlaku juga pada portfolio kita. Tepat sasaran, tepat atas karya yang kita sampaikan, fokus pada tujuannya. Supaya kita bisa mencapai partner dan seterusnya. Tentu saja sebenarnya tidak ada cara yang instan gitu. Saya percaya proses.
Apalagi ini omongan dari komikus gitu ya, yang harus bikin setiap panel, setiap gambar untuk sampai jadi satu buku gitu ya. Butuh proses. Jadi sekali lagi dipersiapkan terlebih dahulu portfolio yang benar, yang bagus dan yang tepat. Kemudian kita harus juga pandai-pandai mencari peluang. Nah, mencari peluang ini maksudnya apa? Kan tujuannya tadi ya, kita butuh menyebarkan karya kita, portfolio kita di mungkin waktu yang tepat atau di audiens yang tepat. Jadi kalau seandainya nih tadi kita anxiety nih gitu ya, kita introvert gitu ya. Tapi kalau di depan layar harusnya enggak ya, apalagi kalau sudah enggak kelihatan layar gitu ya. Aku rasa kita bisa mencari tahu di mana saja sih, ataupun di grup mana saja, di sosial media mana saja, yang memang kita bisa share atas karya-karya kita. Kita bahkan bisa bikin list untuk itu. Untuk itu tentu saja nggak sekedar asal random, kita cari deh. Kita butuh melakukan yang namanya proses research. Nanti kalian juga akan aware dengan kata research ya, riset gitu ya. Kelihatannya masuk VCD, masuk desain, gambar, desain gitu ya. Enggak, kalian butuh research yang banyak, butuh referensi, kalian butuh belajar gitu ya. Sekali lagi, nggak cuma coret-coret gitu ya. Kamu harus bisa tadi ya, untuk kalian bisa menceritakan secara visual, kalian butuh latar belakang yang mendasari kalian membuat karya tersebut. Kalian perlu tahu cerita di baliknya. Kalian bahkan butuh tahu sejarahnya cerita tersebut, objek apapun itu. Cari tahu. Jadi sekali lagi balik lagi ke research ya. Kalian akan keluar revisi diri dengan command research, cari klien. Kalian butuh research untuk cari partner yang tepat, tempat yang tepat, dan supaya kita bisa menampilkan karya kita lebih luas, gitu ya. Mungkin pendek aja, yang dibutuhkan yaitu portfolio yang tepat, nggak cuma bagus saja. Dan yang kedua, kalian butuh upaya dalam hal research bagaimana sih mencari, mengidentifikasikan peluang ataupun untuk networking. Mungkin Ferdi punya lebih banyak sekali 101 untuk mencari cara supaya bisa di-share gitu. Silahkan Ferdi. Thank you banget Pak Is. Udah mantep banget ya tadi. Mungkin saya mau nambahin aja. Mungkin teman-teman pernah tahu tes MBTI yang Myers-Briggs Personality Test kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa boleh coba. Teman tahu introvertnya seperti apa. Ada empat balok yang bisa kita tahu. Nah, itu biasanya ada kayak keterangan strength kita di mana, weakness kita di mana. Karena kita semua kan pasti punya personality macam-macam. Introvert belum tentu buruk, extrovert belum berarti bagus. Nah, semuanya punya balance-nya sendiri, masing-masing punya keseimbangan. Nah, itu kita bisa tahu. Misalnya, teman-teman yang introvert mungkin lebih bagus dalam hal manajemen, misalnya pengendalian diri kayak gitu. Extrovert mungkin dalam hal mungkin lebih plus karena ya mungkin suka ngomong kayak ya, karena punya tenaga lebih untuk bersosialisasi kayak gitu. Nah, semua masih punya plus minus. Nah, kalau misalnya introvert atau social anxiety pun kita mesti tahu kita punya plus point di mana, weak point kita di mana. Kita tetap harus belajar karena kita pasti kan mau kan besok hari atau tahun depan atau besok kita pasti mau jadi yang lebih baik daripada yang hari ini ataupun sebelumnya. Nah, kita tetap harus belajar untuk tidak hanya hard skill ya. Kalau hard skill kita tinggal praktis, tapi kalau soft skill, ilmu komunikasi, networking itu sangat penting karena seperti tadi Pak Isbra bilang, kita perlu untuk juga share. Kita perlu untuk people, untuk tahu kita bisa punya momen seperti ini. Don't be shy, nggak usah terlalu malu, karena everybody start dari nol. Maksudnya dari pemula, dari beginner. Nah, kita pasti terus untuk berkembang terus. Itu mungkin lawan dari saya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya dari Pak Is dan juga Ko Ferdi. Mungkin kalau aku boleh rangkum sedikit, intinya kalian jangan takut untuk nyari apa sih yang jadi kelebihan kalian. Nah, itu yang kalian tonjolin. Terus tadi ada poin yang penting banget juga dari Pak Is, kalau yang namanya portofolio itu ada macam-macam ya.
Dan bidang ilustrasi kan ada banyak, misalnya kalian mau ambil konsep artis atau misalnya mau jadi karakter designer, itu semua butuh portofolio yang beda-beda. Nah, jadi kalian banyak-banyak aja riset di bagian apa sih yang pengen kalian tekuni nantinya. Nah, itu kalian bisa mulai pelan-pelan bangun portofolio ke arah situ. Oke, itu insight yang keren banget. Mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari portofolio tadi, itu kan secara style itu kan Ko Ferdi dan juga Pak Is itu masing-masing punya style ilustrasi yang beda dan unik ya. Mungkin bisa di-sharing gimana sih cara menemukan dan mengembangkan style pribadi, atau mungkin boleh cerita sedikit perjalanan masing-masing dari Ko Ferdi dan juga Pak Is waktu mulai mengulik dan menemukan style ilustrasi masing-masing gitu. Mungkin dari Ko Ferdi dulu ya, gantian Pak. Oke, thank you banyak. Kalau inspirasi dan style perlu banyak untuk berkeliling, kita perlu banyak punya inspirasi. Itu tidak perlu dari hal art, kita bisa lakukan kegiatan lain, misalnya kita ke museum atau kita suka olahraga atau segala macam, dan saya yakin dan percaya kalau setiap dari kita punya story to tell. Nah, ilustrasi kan sendiri juga kita menyampaikan suatu cerita atau sebuah narasi melalui pengaryaan ilustrasi itu kan. Nah, saya yakin kalau kita praktis terus kita berkeliling, kita punya referensi. Oh, saya suka ini, saya suka ini. Kalau kata Marie Kondo, sparks joy ya. Jadi mungkin kalau saya sendiri, saya suka warna-warna yang kayak terang. Saya kurang suka warna yang kayak gelap-gelap itu. Warna-warna terang, pastel, agak pinkish. Terus juga saya suka ilustrasi yang lebih editorial. Saya suka fashion. Nah, dari situ mungkin akan berkembang sendiri. Kita punya semacam avatar dari pengkaryaan kita itu nanti akan berkembang sendiri ke ilustrasi kita. Memang sih pasti awalnya bakal kayak, kok style saya mungkin mirip kayak gini ya, atau mungkin kayak saya nggak punya style. Nah, itu pelan-pelan aja. Toh juga saya percaya kalau setiap orang tuh berubah dari waktu ke waktu, mungkin nggak drastis, tapi kayak seperti gambarnya saya tahun lalu atau gambarnya Pak Is dari beberapa tahun lalu sama sekarang pasti juga ada beda. Tapi kita punya satu benang merah atau punya satu narasi yang kita punya sama. Itu menurut saya poin kuat yang harus terus kulik lah kayak gitu. Mungkin Pak Is mau nambahin lebih lanjut. Baik. Bagus sekali yang disampaikan Ferdi ya. Kalau dari sudut pandang saya tentang bagaimana sih kita menemukan style, mengembangkan style gitu ya. Mungkin saya sedikit ambil dari sudut pandang yang berbeda ya, bahwa sebenarnya kalau ngomongin style, tidak wajib kok bahwa kalian memiliki style yang original gitu ya. Memang ada tuntutan, kadang ada keinginan, atau bahkan tekanan gitu ya. Wah, aku nggak punya style nih, aku harus ngapain ya, harus stres sendiri. Jadi, dari sudut pandang yang lain, it's okay to not having original style. Gitu ya. Karena sekali lagi di dunia ilustrasi khususnya, itu sangat luas sekali apa yang dikerjakan gitu ya. Kalau kita memandang dari sudut pandang industri bisnis gitu. Tadi saya banyak bicara tentang industri IP licensing, komik itu sendiri. Di Jepang, di Amerika gitu ya, masing-masing di industri komiknya, masing-masing memiliki kamar-kamarnya sendiri, atau maksudnya adalah spesialisasinya sendiri. Misalkan nih komik, misalkan manga gitu ya. Kalau manga di Jepang itu satu mangaka utama bisa dibantu 5-10 asisten. Ada yang dinamakan bahkan asisten profesional. Jadi memang yang pekerjaannya adalah membuat, misalkan nih, membuat background, membuat ruangan. Ada yang spesialisasinya membuat special effect. Ada yang jago ngarsir. Ada yang jago bikin color. Ada yang dan seterusnya. Kalau di Amerika lebih di breakdown lagi, bikin sketsanya, storyboard. Ada yang bikin line art-nya, dan seterusnya. Bahkan yang paling jarang kita dengar ya, ada yang namanya letterer, membuat sound effect atau teks, gitu ya, balon-balon kata. Jadi sekali lagi, it's okay kalau kalian awalnya merasa tertekan harus punya style, nggak masalah. Bahwa memang di luar sana ada tempat yang memang nggak butuh original style. Tapi kalau seandainya pertanyaannya gimana sih supaya mengembangkan style gitu ya? Style itu adalah sebuah rasa dari setiap individu yang mana didapatkan dari pengalaman,
didapatkan dari proses dia berkarya. Misalkan kalau dari sudut pandang pengalaman saya, misalkan, kok tadi bisa ada project Disney, gimana caranya gitu ya? Itu prosesnya panjang banget. Bahkan kalau mau ditarik garis lurus, itu bahkan sejak saya kecil. Jadi ketika kecil, saya suka baca komik wayang Indonesia yang klasik, yang udah nggak terbit lagi gitu ya, udah di luar zamanku, maksudnya sebelum zamanku gitu ya. Komik wayang bekas, saya suka baca, kemudian bertahun-tahun nggak baca lagi. Bacanya yang lain-lain gitu ya, komik Jepang, komik Amerika, komik Eropa. Tapi ketika setelah bekerja menjadi komikus profesional, ada kesempatan membuat, istilahnya bukan kesempatan ya, ada keinginan saya membuat komik wayang Garudena dan Great Legend namanya. Sebelumnya kan tadi saya bikin komik-komik yang sci-fi, fantasi gitu ya. Nah, kenapa kok saya bikin wayang? Karena waktu kecil saya suka baca komik wayang. Jadi kecintaan saya terhadap karakter dan cerita wayang bukan dari pagelaran wayang semalam suntuk, tapi justru dari komik. Dari situ saya mengembangkan dari rasa cinta, passion saya untuk mengembangkan komik cerita wayang untuk target audience anak muda hari ini. Gitu ya. Anak muda hari ini sama anak muda 50 tahun lalu beda ya seleranya. Dan tentu saja ke depan juga akan beda lagi. Jadi tergantung sekali kapan kalian ada gitu ya. Kesempatan itu kapan momentumnya. Jadi dari situ saya kembangkan selama beberapa tahun, yang mana nanti menuju pada saya mengeksplorasi ilustrasi wayang pop culture. Jadi saya bikin saya bikin karakter Spider-Man dalam bentuk wayang. Saya bikin karakter Avengers dalam bentuk wayang. Dan saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya share ke sosial media murni hanya untuk eksplorasi. Sampai akhirnya dari pihak Disney melihat dan mengontak saya. Jadi ceritanya tampaknya sesimpel itu gitu ya. Tadi kan saya cerita, kerjasama proyek dengan Disney dikontak gitu ya. Tapi ternyata panjang banget, beberapa tahun, bahkan hingga ke pengalaman ketika kecil. Jadi balik lagi tentang style, itu adalah adalah pengalaman kita ketika kalian embrace your passion. Kalau ngomong passion tentu saja kadang ada hal-hal yang mungkin kalau sekarang dia ngomongnya, ini kurang bagus nih bener gitu ya. Tapi passion dalam yang saya omongkan ini adalah passion tentang rasa cinta, tentang bagaimana kalian embracing your passion untuk menciptakan sesuatu. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah style original nggak perlu dipikirin terlalu berat gitu ya. Tapi kalau kalian mau pikirin, kalian bisa gali lagi kembali dari apa yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Oke, makasih banyak untuk jawabannya dari Ko Ferdi dan juga Pak Is ya. Mungkin tadi take away-nya adalah ya kembali lagi sebagai seorang ilustrator itu harus sering-sering explore diri sendiri, terus cari banyak inspirasi manapun. Apapun yang menginspirasi kalian, kalau kalian merasa passionate dan suka dengan hal itu, mungkin ada hal-hal yang bisa kalian ambil dan terapin juga. Dan mungkin tadi jangan terlalu terpressure untuk punya original style, karena itu tidak selalu menjadi suatu requirement di bidang ilustrasi yang pengen kalian tuju. Mungkin kayak teman-teman juga ada yang, temanku punya original character, punya OC, kok aku nggak ada, terus jadi pengen bikin. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalnya minatnya bukan karakter desain itu, kalian nggak usah pusing-pusing ya. Oke, mungkin waktu kita masih agak banyak nih ya, mungkin boleh sharing sedikit. Mungkin ini kan kita masih mahasiswa ya, kadang-kadang ada yang kayak mereka tuh baru belajar soal ilustrasi itu telat, terus entah mereka merasa tertinggal dan lain-lain secara skill. Terus kayak mereka tuh pengen terjun ke dunia ilustrasi, pengen buka komis lah misalnya, pengen supaya menghasilkan. Nah, cuman biasanya nih kurang pede dengan portofolionya atau kurang pede dengan skillnya, sehingga takut lah intinya buat mengambil step pertama itu. Mungkin gimana ya, mungkin boleh sharing pengalaman pertama dari Pak Is juga sama Ko Ferdi, pertama kali terjun ke dunia
ilustrasi itu bagaimana sih tantangannya dan mungkin gimana sih cara ngatasin perasaan kalau kita tuh kurang bagus lah di bidang ini supaya lebih pede aja gitu sama karya kita. Mungkin dari Pak S dulu. Baik, ketika pertama kali, tentu saja kita berangkat dari circle yang dekat gitu ya. Bisa dari keluarga, kerabat, teman-teman, sahabat. Saya dikelilingi lingkungan yang baik ketika kuliah gitu ya. Banyak teman-teman yang support, kemudian keluarga juga support. Dalam hal di kampus, dulu ketika di DKV juga banyak teman-teman yang kita bisa bersaing gitu ya. Istilahnya rival dalam hal yang positif, jadi bersaing secara positif. Dan juga share gitu ya. Seperti apa kita belajar bersama. Tapi kalau pengalaman secara profesional, bagaimana kita menembus misalkan karya pertama atau pekerjaan pertama gitu ya. Kita bisa aja berangkat dari pekerjaan yang memang kita buat untuk teman-teman, untuk sahabat gitu ya, sekaligus buat test the water gitu kan. Ini responnya seperti apa. Walaupun kadang-kadang kita juga harus hati-hati, kadang kalau kerabat dekat mungkin komennya beda gitu ya sama yang luar gitu. Tapi itu bisa menjadi langkah pertama yang baik, langkah pertama yang bagus. Yang nantinya sekali lagi networking kan. Kerabat, teman, dia kalau memang mereka suka atas karya kita, secara otomatis akan nyebar sendiri. Dan yang kedua, sejak di kuliah dulu, bahkan hingga ini, saya boleh dibilang, saya mendeklarasikan diri gitu ya, sebagai seorang bounty hunter. Jadi, saya itu cukup aware dengan yang namanya sayembara atau lomba. Jadi, saya sudah istilahnya puluhan kali dalam ilustrasi ataupun komik gitu ya, yang mungkin 80 atau 90%-nya kalah. Mungkin, tapi ada yang menang akhirnya gitu ya. Jadi pada beberapa lomba yang saya menang, akhirnya mendapatkan tentu saja selain hadiah, bounty tadi ya, dan juga mendapatkan pengalaman, dan yang lebih penting lagi tadi selain networking otomatis ya, tersebar di mana-mana karyanya, otomatis adalah kita bisa mendapatkan portfolio. Bahkan dari 90% karya kita yang kalah. Kenapa? Karena ketika kita ikut lomba, kita akan, tentu saja ketika ikut lomba adalah ikut race ya. Kita ingin mencapai sesuatu yang terbaik, kita berikan yang terbaik dengan ada deadline-nya. Jadi karya yang keluar dari hasil lomba, ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan karya-karya baru yang memang bagus gitu, karena memang kita bertujuan untuk ikut lomba untuk menang. Jadi mungkin itu sekilas bagaimana pengalaman saya ketika memulai. Oke, mungkin bisa disambung sama Ko Ferdi nih. Oke, thank you. Kalau dulu saya waktu pertama kali itu, ini ngomong ilustrasi profesional ya, berarti waktu dulu itu saya suka gambar kan dari dulu banget. Terus waktu saya SMA itu saya punya teman dekat yang waktu itu dia model. Waktu itu dia ikut semacam ajang kecantikan untuk apa ya, remaja-remaja. Waktu itu terkenal banget waktu dia zamannya ya SMA saya waktu itu. Nah terus saya kan suka fashion juga. Terus saya waktu itu iseng-iseng gambar. Itu dari Instagram ya. Waktu itu saya iseng-iseng saya gambar dia. Waktu itu teman saya ini punya 3 look dari fashion brand A, B, C gitu, let's say. Nah, terus saya gambarin tuh teman saya. Karena saya suka, teman dekat saya, terus ya saya suka fashion juga. Terus waktu saya post, nah salah satu dari brandnya, let's say brand B itu tiba-tiba kontak saya. Kontak saya waktu itu bilang, mau nggak kamu jadi semacam ilustrator untuk konten sosial media mereka. Waktu itu ya saya tertarik ya, waktu itu kan karena masih SMA, masih kuliah, waktu itu saya suka gambar, suka fisika, terus tiba-tiba dikontak itu, wah ya bersyukur sekali. Terus ada dari situ berkembang, itu kalau nggak salah namanya Majuli Family punya Kak Evita Lesmana. Nah dari situ saya berkembang sampai sekarang. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah, kalau kita misalnya nggak pede, tapi kita gimana cara dapetin klien, ataupun gimana proyeknya kayak gitu, komersial, tadi benar yang disampaikan Pak Is, saya juga termasuk salah satu bounty hunter. Saya suka banget ikut lomba. Lomba itu apa ya, exciting menurut saya, challenging karena punya prompt tertentu, terus kita perlu tahu, oh audiensnya seperti ini, jurinya kayak gini.
Itu menurut saya suatu apa ya, suatu semacam game ya kalau menurut saya. Kita bisa menang, bisa kalah, bisa selera, bisa enggak. Nah itu seru, dan benar kata tadi Pak Is sudah bilang kayak bisa jadi portfolio, pengalaman dan segala macam. Ikut lomba itu salah satu plus point. Nah minus poinnya mungkin kalau pas kalah ya sedih ya, kayak aduh emangnya kayak gitu. Nah terus menurut saya yang penting juga punya support system, kayak tadi Pak Is bilang, Pak Is punya teman-teman lingkungan dan keluarga yang mendukung. Nah, itu saya juga merasakan juga di UC, terus juga saya punya keluarga yang sangat support saya dari dulu untuk gambar. Nah, itu menurut saya support system sangat penting sih. Nah, dari support system itu, menurut saya kita bisa bikin proyek kecil-kecilan dulu. Kalau misalnya, kayak tadi saya, contohnya, saya cuma suka gambar waktu itu, saya gambar project personal, kita bisa bilangnya personal atau dummy project, kita bikin, kita post, kita coba mungkin tag-tag iseng-iseng, nggak usah terlalu banyak, kita post, nah terus kita coba tanyain ke teman-teman, menurut kamu gimana nih kalau gambar saya kayak gini atau kayak gimana. Nah dari situ kita bisa apa ya, menjaring relasi, kita bisa bring awareness, oh ternyata Ferdinand atau kita bisa terus ternyata gambar kayak gini, ada punya prospek kayak gitu. Mungkin seperti kayak gitu. Oh, sama mungkin ikut SU ya kalau nanti VCD. Soalnya networking waktu SU lumayan ya, waktu itu bisa kenal sama dosen, terus juga ini bukan kayak friend for the benefit ya, tapi maksudnya saya kebetulan suka bergaul sosialisasi. Nah, terus ikut SU punya banyak pengalaman baru dan ya seru sih kayak gitu. Mungkin sedikit tambahan. Oke, makasih banyak Pak Esko Ferdi. Jadi mungkin bisa saya rangkum sedikit. Yang pertama tadi kita pelan-pelan bangun portofolio, terus yang kedua kita kelilingilah diri kita sendiri dengan support system yang bisa membantu kita untuk berkembang. Jangan malu-malu buat nge-share karya kalian ke teman-teman atau orang-orang terdekat. Ini start small lah. Karya-karya kalian yang walaupun kalian masih ngerasa kurang, tapi jangan malu-malu buat nge-share, karena ada satu quotes yang mungkin pernah saya dengar dari salah satu desainer ternama ya, Rio Purba. Sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya desain pasti ada aja yang nggak suka. Jadi ini adalah sebuah proses, jadi nggak mungkin instan. Jadi semangat aja ya. Nah, itu betul banget kayak kata Ko Ferdi tadi, mulailah networking sama teman-teman satu angkatan. Kalau mungkin mau masuk SU nih, SU VCD, kriya, itu boleh banget promosi dikit lah ya. Oke, mungkin ini kali. Oh ya Regina, boleh nggak nambahin sedikit aja yang terakhir? Oh ya, boleh. Sampai lupa. Kita juga perlu untuk punya karakter konsisten sama jujur. Itu aja sih mungkin namanya. Oke, wah ini sejalan sama ini ya, values-nya UC PE. Oke, tadi konsisten dan juga jujur. Nah, ini kalau menurut saya yang konsisten ini penting banget sih ya, karena kan kita sebagai ilustrator kita harus terus-terusan melatih diri ya, baik secara skill, hard skill seperti menggambar, ilustrasi, dan juga soft skill seperti berbicara dan networking, itu penting banget sih. Berikutnya nih, ada nggak sih Ko atau Pak Is hal-hal yang baru? Ini kan Ko Ferdi dan juga Pak Is kan sama-sama pernah kuliah di kafe ya. Ada nggak sih tapi hal-hal yang baru dipelajarin atau baru diketahuin setelah udah terjun nih ke dunia ilustrasi komersil? Jadi kayak mungkin kaget atau gimana itu? Mungkin bisa di sharing-sharing dikit. Ya, Ko Ferdi masih mikir, kalau gitu boleh Pak Is dulu deh. Baik, hal baru yang di luar perkuliahan ya. Ya, kalau di pengalaman saya lebih ke arah seringkali di kampus itu kita kebanyakan belajar tentang teori, tentu saja gitu ya. Teori, kemudian juga studio praktek tentu saja. Tapi yang jarang sekali ditemuin di kampus itu adalah kenyataan ketika kita menghadapi industri. Contohnya, kalau di bidang saya nih ya, komik gitu ya. Ketika kuliah itu memang jarang sekali membahas tentang industri, misalkan nih, industri buku, industri percetakan. Kita ada materi tentang percetakan, itu ada, materi tentang grafika itu ada misalkan ya. Tapi tentang bagaimana misalkan royalti,
bagaimana sih share profitnya dari perbukuan? Lo jadi komikus, jadi ilustrator, jadi pengarang, dapat duitnya gimana sih? Gitu ya. Ngatur duitnya gimana? Gitu ya. Bikin budgetnya gimana? Bikin perencanaan produksinya bagaimana? Karena kadang memang di perkuliahan itu adalah materi yang kita susun atau kita pelajarin itu materi yang memang tentu saja ada batasannya ya. Ilustrasi itu sangat luas. Kalau dipelajari semua mungkin nggak kelar-kelar ya 4 tahun ya. Butuh extend ya. Butuh mata kuliah yang lebih banyak. Tentu saja. Tapi ketika di luar itu yang perlu saya pelajari sendiri, tadi contohnya, oke, menerbitkan buku itu satu hal. Ke Gramedia itu satu hal. Tapi publishing misalkan ya, itu lain hal. Bagaimana kita membuat karya, ya kita belajar. Gimana kita bikin layout cover yang bagus, ilustrasi yang bagus, panel yang bagus, cerita yang bagus. Tapi gimana cara distribusinya? Terus gimana QC-nya? Dan seterusnya, material-materialnya. Itu kita mau nggak mau, harus terjun langsung. Tentu saja dong, setelah perkuliahan, kalian itu dibekalin, gitu ya, dibekalin supaya kalian siap. Tapi ketika nantinya sudah lulus atau sudah selesai perkuliahan, kalian gunakan bekal-bekal itu mulai dari nol. Intinya kira publik itu sudah sangat besar gitu ya, daripada nggak tahu apa-apa gimana cara layout buku, bahkan nggak tahu misalkan gitu. Mungkin itu pengalaman sekilas tentang apa yang mungkin perlu dipersiapkan ataupun yang di luar perkuliahan seringkali nggak ada gitu ya. Mungkin juga yang terbaru itu misalkan nih, misalkan NFT misalkan ya. NFT itu baru banget. Orang seluruh dunia juga masih belajar gitu ya. Terus saja belum ada di kurikulum. Apalagi kalau nanti kita bicara AI ya, Fer ya. Betul, Pak. Kita juga masih meraba-raba ini AI apa gitu ya, masa depannya bagaimana nih VCD gitu ya. Itu masih semuanya dalam proses. Jadi sebagai individu bahkan nggak harus nunggu lulus kuliah kok. Kita tetap bisa update dengan perkembangan dunia di luar sana dan kita tetap dilengkapin dengan perkuliahan. Iya, oke. Makasih Pak Is. Mungkin dari Ko Ferdi mau nambahin. Kalau saya sih mungkin yang saya langsung kerasa tuh ya pajak ya. Waktu ngurus pajak itu ternyata banyak. Kan karena pemerintah juga punya aturan sendiri dan mungkin kadang-kadang ada amandemen kayak gitu. Nah, itu yang cukup challenging waktu saya di awal. Apalagi kalau kita misalnya kerja sama klien yang kita punya urusan dengan bukti potong dan segala macam. Ya saya belajar jadi punya NBPP dan segala macam. Ini baru banget sih waktu itu buat saya. Terus royalti itu benar banget waktu tadi Pak Is bilang royalti segala macam. Mungkin ya apresiasi ekonomi itu ya yang mungkin baru kita benar-benar belajar kayak bayi banget itu waktu terjun di dunia industri langsung. Terus apa ya? Oh, sama ilmu negosiasi ya kalau menurut saya. Negosiasi bagaimana cara kita bisa communicate sama orang punya negosiasi karena setiap orang kita temui pasti punya kemauan dan kebutuhan yang beda-beda banget. Nah, itu yang benar-benar saya pelajari banget sih di dunia industri langsung terjun gitu mungkin. Kalau sisanya ya sudah kita pelajari secara teknis ya, apa visualnya di kuliah gitu. Oke, makasih Pak Is dan juga Ko Ferdi jawabannya. Jadi ternyata banyak banget ya hal yang ternyata tuh baru bisa dipelajari ketika udah terjun di dunia langsung. Mungkin kalian di sini sebagai visidirs ini cukup beruntung karena di elektif di peminatan itu kalian udah mulai diajarin gimana sih caranya berhadapan dengan real client. Nah, mungkin kalau misalnya visidirs di sini ada yang punya materi-materi apapun yang pengen kalian pelajarin, pengen banget nih kalian pelajarin, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk mungkin ngomong ke dosen PA atau ke dosen mata kuliah tersebut. Mungkin kalau misalnya para dosen ada waktu nanti bisa diaturin lah ya. Nah, kalau kalian mungkin mau curhat-curhat juga ke kakak-kakak SU nih, ada aku di sini. Kalau kalian mau bilang, Kak, kok nggak ada materi ini sih? Nah, itu kalian ngomong aja, nanti mungkin bisa lah kita atur gimana bikin workshop atau yang lain-lain. Oke, nah karena waktu kita sisa sedikit nih, mungkin dari Ko Ferdi dan juga Pak Is, boleh dong nyampein sedikit
pesan-pesan dan tips-tips terakhir untuk para VCDers yang nantinya ingin mengembangkan diri di dunia ilustrasi. Oke, mungkin dari Pak Is dulu deh. Ko Ferdly soalnya posenya masih kayak mikirin. Masih masih ini. Baik, mungkin singkat aja ya, bahwa tadi saya banyak menyampaikan tentang proses gitu ya, dan juga passion gitu ya. Jadi selain menemukan passion itu memang sebenarnya PR sendiri ya. Kadang nggak semua orang juga memiliki atau sadar aware atas passionnya dia. Artinya dia harus lebih banyak mengeksplorasi atau belajar lebih luas supaya akhirnya dia menemukan apa yang dia suka. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa start small, jangan lupa untuk berani bereksplorasi. Karena kadang-kadang kalau misalkan di kampus gitu ya, kita ada aturan-aturan gitu ya. Ada batasan-batasan tentu saja gitu ya. Tapi di luar itu, kalau saya harapkan sih sebagai ilustrator, kalian terus mengembangkan diri dan kata kuncinya tadi, kalian berani bereksplorasi. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Is. Mungkin dari Ko Ferdly. Kalau dari saya, yang pertama itu kita perlu untuk tahu diri kita sendiri, strength dan weak point kita apa. Nah dari situ kamu bisa tuh explore apa yang kamu mau. Misalnya kamu bisa coba ilustrasi A, ilustrasi B, ilustrasi C. Nah nanti mana yang kamu benar-benar kayak spark joy, yang benar-benar kamu ini bidangku banget untuk waktu itu. Nah kamu coba aja untuk terus tekunin untuk konsisten kayak yang tadi Pak bilang, berproses. Nah dari proses itu nanti pasti kan kayak kata pepatah, what you sow what you reap. Nah ini yang kamu dapur yang kamu tuai. Nah itu yang kalau kita konsisten, hopefully akhirnya nanti resultnya bisa lebih baik. Terus mungkin sama kalau di dunia yang sekarang kayaknya industri 4.0 ya. Nah kita perlu untuk lebih adaptif sama teknologi, banyak banget bidang-bidang yang baru banget, dan saya yakin ilustrasi pun akan terpengaruh dengan bidang teknologi dan banyak opportunity, kesempatan baru yang mungkin beberapa tahun sebelumnya belum ada. Nah itu yang kita perlu untuk be adaptive gitu. Semangat. Oke, nah itu tadi VCDers, pesan-pesan dari narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget hari ini. Kalau boleh aku rangkum jadi satu, itu dari tadi ada apa diulang-ulang terus nih satu kalimat ini nih, banyak-banyak eksplorasi. Jadi jangan takut buat eksplor diri kalian sendiri, apa yang kalian sukain, passion kalian di mana. Emang ini semuanya tuh trial and error ya. Jadi semuanya ini adalah sebuah proses yang panjang, bahkan saya rasa sampai sekarang Ko Ferdly dan Pak Is juga masih dalam proses belajar ya. Yang namanya belajar itu nggak pernah berhenti. Kita selalu belajar, dan terus-menerus adaptasi supaya bisa survive di industri ini. Aku sebagai moderator di sini terima kasih banyak kepada Pak Is dan juga Ko Ferdly yang udah nemenin kita hari ini, udah sharing banyak banget insight-insight soal dunia ilustrasi. Aku sendiri di sini udah mau semester 5, tapi aku ngerasa belajar banyak banget nih di sesi hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak dan mungkin sekian dari saya dan juga para narasumber kita. Mungkin kalau misalnya kalian dari para VCDers mau ngeliat karya-karya dari para narasumber bisa langsung aja ke Instagram mereka masing-masing. Pak Is ada di is.yuniarto dan juga Ko Ferdly di Ferdinand Viv. Nah, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya di situ juga boleh ya. Kalau misalnya masing-masing ada waktu luang. Oke, terima kasih and see you visitors. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Is, terima kasih Thank Ferdly, you, thank Pak you Pare. Maria, Thank you, Pak Regina. Thank you Pak. Ya, oke. Thank you Ya, Regina. ini kalau sudah selesai mungkin bisa ninggalin Zoom ya. Bu Cara lagi ada ini sama Bu Astrid. Jadi kalau memang udah selesai, kalian langsung udah suruh close saja. By the way, Oke, ya kenapa silakan. Pak Randy, boleh nggak kita foto screenshot? Oh silakan. Dokumentasi. Monggo. Pak, recordingnya masih jalan BTW. Iya. Loh iya dah. Nanti tinggal di Jangan lupa di-cut ya, diterima. Udah stop tadi. Stop. Yes. Loh, aneh ya.
Pandai ini nggak bisa nge-stop. Loh, sudah aku stop, tapi entah ya, tulisannya kok mesti recording terus ini. Ya lah, dihitungin, Fer. Oke. Silakan. Ayo. Apa yang screenshot ya? Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nanti Thank you, kirim Ferdi. ke Miss Cara ya. Iya, nanti sampai. makasih, Pak. Thank you Maria, thank you Bos Is. Oke, kalau gitu langsung aja ini tak close aja ya. Namanya ya. Terima kasih semua. Thank you, Maria. Oke, yes. Mari semua.